Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya mesej saya dulu ya. Kalau bapak bilang mesej saya ya, berawal berkarakter berprestasi ya. Mesej saya berawal berkarakter berprestasi. Lagi. Gini ya, apa sih? Mesej saya berakhlak, berkarakter, berprestasi. Tepuk tangan sampai ramai-ramai kanan ya. Mesej saya selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Oke, ya. Sekarang langsung ke pembekalan. Di semester awal kita sudah melaksanakan yang namanya T5 pertama. Ada yang masih ingat judulnya apa? Temanya apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Ada yang tahu? Bapak? Apa? Ayo temanya apa? Kalau topiknya itu kasih bocoran. Mengenali kesejahteraan diri. Ya. Kalau topiknya bangunlah jiwa raga. Ya, fokusnya ke kekuatan mental dan asupan gizi terhadap tubuh dan permainan tradisional. Sekarang waktunya ke T5 kedua. Ya. Temanya yaitu kearifan lokal. Selamat malam. Oke. Jadi temanya adalah kearifan lokal. Topiknya apa? Mengenali budaya desaku. Ada yang sudah terbayang seperti apa nanti kegiatannya? Tidak ya? Oke. Bapak akan kasih tahu dulu. Disusun oleh tim project ya. Oke, selanjutnya. Nah, durasinya ini adalah 120 jam. 120 jam berapa? Berarti ada di angka 12 minggu. Di satu pekannya itu 10 jam. Lama ya? Nah, gini kan, kenapa Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sumber Jaya mengambil tema ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nih, kan sekarang itu banyak yang tipu-tipu, yang joget-joget opa ya kayak gitu kan. Terus sekarang itu gengsi makan makanan tradisional. Sekarang itu gengsi ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Saya anak gaul hip-hop katanya. Nah, di era perkembangan zaman yang sekarang banyak para pemuda, banyak para anak sekolah meninggalkan budayanya, berbondong-bondong
beralih ke budaya yang lain, seperti yang joget-joget yang opa-opa kayak gitu, yang berkele-kele rambutnya panjang-panjang diwarnai kayak gitu. Ya, sekarang sangat jarang sekali yang menggunakan kebaya ya. Ada yang lihat di sekitaran desa kalian yang masih menggunakan kebaya ada? Ada nggak? Ada, masih ada. Alhamdulillah masih ada. Nah, kita itu merawat budaya kita yang ada di desa kita sendiri. Ya, kita harus mampu mengenali budaya kita sendiri. Jangan sampai budaya yang di desa kita sendiri itu hilang. Ya, hilang. Selamat malam. Oke, fokus ya, masih fokus. Nah itu, jadi kita mengenal kembali budaya yang ada di desa kita sendiri. Nah ini lanjut. Nah, dimensi yang ada dalam proyek ini adalah berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Jadi elemennya mengenal dan menghargai budaya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menghasilkan karya yang juga orisinil, lalu menumbuhkan rasa menghormati terhadap kebudayaan budaya, mengajukan pertanyaan, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Ya, ini dimensinya. Ada yang tahu dimensi profil belajar Pancasila itu ada apa saja? Selamat malam. Nah, betul. Ada yang tahu dimensi profil pelajar Pancasila ada apa aja? Ayo, ingatkan kembali. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri, betul. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar. Tetapi di P5 yang kedua ini ada 3 dimensi yang kita harus mampu kuasai. Ya. Nah, ini kita langsung ke aktivitas. Nanti di P5 ini aktivitasnya kita ngapain aja? Ya. Nah, yang pertama itu adalah pembagian kelompok dan pemaparan proyek hari ini ya. Pembagian kelompok dan pemaparan proyek. Nanti adik-adik itu akan dibagi kelompok. Nanti ada yang kelompoknya kemana-mana. Nah, kelompoknya ini berdasarkan desa. Ya. Awas, dicermati karena ini akan langsung kalian turun ke masyarakat. Kalian nanti sekolahnya di masyarakat. Ya, selama 3 kali aktivitas adik-adik itu turun ke lapangan, ke desa, mencari narasumber. Jadi harus fokus nih. Oke, selamat malam. Fokus, ya, tahan. Perhatikan, nanti kelompoknya itu akan dibagi per desa. Ya, per desa. Desa yang pertama itu ada Desa Banjaran. Di sini ada orang Banjaran angkat tangan. Coba pindah ke sebelah sini. Banjaran mana Banjaran? Coba geser sebelah sini. Banjaran mana Banjaran?
Maju adik, adik maju. Ayo saya maju. Laki-laki ada yang dari Bancara? Yuk pindah. Yang desa Bancara pindah. Yuk yang adik laki-laki yang dari desa Bancara mana pemakanan? Ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Nggak apa-apa di belakang. Itu dari Donald. Oke, kelompok yang kedua ranjang putar, ada ranjang putar, ajukan tangan, ranjang putar, pindah sebelah sini, geser adiknya, ranjang putar, yuk geser ranjang putar, mana geser? Ayo adik-adik, ayo yang cakep duduk sesuai dengan kelompoknya. Sekarang yang desa Garawangi ajukan tangan. Oke, coba barisnya di sini adik. Garawangi geser adik, adik cakep yuk geser. Sumber Jaya. Coba adik Sumber Jaya tinggal di sini. Ayo adik geser lagi, geser. Itu masih nggak muat, geser yang bukan Sumber Jaya aja geser.
Ayo maju lagi. Maju. Oke, selanjutnya bunga sulur, bunga wetan mana? Oke, di sini bunga wetan, bunga sulur ini. Satu kelompok ya. Oke, ini namanya bongas wetan, bongas sulur. Oke, laki-lakinya mana? Ada lagi bongas wetan, bongas sulur laki-lakinya? Oke, yang selanjutnya palasa. Ya, palasa itu yang ini kecamatan Palasa. Ada sini? Ini kecamatan Palasa. Oke, mohon izin. Oke, Palasa siap cukup. Adik-adik, selamat malam. Oke, coba adik-adik dari Sumber Jaya ada tidak yang mau mengenal desa lain di sini? Pak, saya orang Sumber Jaya, tapi saya penasaran sama Banjaran. Kok ada pabrik besar, berarti kayak gitu deh. Ada enggak? Ada nggak? Misalkan, Pak, saya pengen manja putat tuh terkenal dengan kerupuknya. Ada nggak yang kayak gitu? Dari Palasa? Ada tidak? Tetap pengen di Sumber Jaya. Nanti banyak, nanti tidak muat di desanya. Oke, sekarang yang Kemuning mana? Kemuning, ajukan tangan. Kemuning, Kemuning Kulon, Kemuning Kulon mana? Coba pindah ke Bongason. Adik-adik mau dipindahkan dianalisis oleh Bapak Ibu guru atau kemauan sendiri Sumber Jaya? Soalnya terlalu besar kelompoknya, terlalu banyak. Coba ya, yang mau ke desa Banjaran atau mana? Oke, yang mau ke desa Lancaputat atau mana? Yang mau ke Garawangi atau mana? Yang mau ke Bungas? Oke, kalau nggak ada, oke, karena ini berfokus pada peserta didik, tapi tetap nanti ibu akan dibagi kelompok
per kelompoknya itu 10 orang ibu, 10 orang. Nanti perhatikan, oke ya, karena tema ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid berbasis proyek. Jadi adik-adik, bapak satu fasilitator di sini tidak bisa memaksa adik-adik ya. Yang penting adik-adik pembelajarannya harus fokus. Tetap walaupun banyak, ini akan dibagi kelompok kecil lagi, 10 orang 10 orang. Nanti ada fokus pembahasannya. Perhatikan. Selamat malam. Nah, di setiap kelompok besar itu akan dibagi dua tema kelompok. Yang pertama ada tradisi budaya yang ditinggalkan. Ada tradisi budaya yang ada di tempat desanya itu. Bapak pengen tahu apa tradisi yang ada di desa kalian? Tradisi yang ada di desa adik-adik ada? Angkat tangan. Ada adik-adik? Ada tidak yang tahu tradisi desanya apa saja? Tidak tahu. Wow. Benar-benar apa di adik? Apakah tidak? Nah, nanti tanya pas waktu observasi tradisinya ada apa saja. Bapak kasih tahu satu aja. Buar bumi, biasanya ada buar bumi biasa itu. Ada yang wayang ya. Ada itu tradisi. Kenapa sih kalian yang ditanya? Bapak, Ibu, kenapa sih adanya tradisi buar bumi itu? Manfaatnya apa? Latar belakangnya kenapa? Kenapa harus ada buar bumi? Manfaat buat masyarakatnya apa? Nanti tanya ya. Lalu kelompok yang kedua itu, tema yang kedua itu ada karakter budaya masyarakat dan makanan tradisional. Jadi adik-adik itu menganalisis. Selamat malam. Oke ya, perhatikan ini soalnya nanti bahan adik-adik ke desa. Jangan sampai adik-adik nanti ke desa bingung mau ngapain ya, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Adik-adik harus mampu, harus memahami terlebih dahulu. Ya, kita nanti tanggal 24 Jumat besok kita akan terjun ke sana, ke masyarakat. Ya. Jadi adik-adik harus betul memahami materi ini. Ya, oke. Nah, tadi tentang tradisi temanya. Lalu yang kedua tentang karakter budaya masyarakat di desa setempat dan makanan tradisionalnya. Contohnya gini, di masyarakat di desa Sumber Daya masih kental dengan tradisi leluhur, sungkeman, ketika berangkat kerja, ketika berangkat sekolah, ketika berberangkatan saling menyebut orang tua. Itu tradisi budaya yang baik. Masih tidak. Nanti di sana kenapa tradisi-tradisi karakter di sana sudah punah? Kenapa? Dianalisis sama adik-adik. Ya, begitu ya. Nah, ini nanti bisa nih dibagi 4 kelompok ini kalau Sumber Daya. Nanti 10 orang mewawancari siapa. Paham yang kita satu ya? Aktivitas satu ini dilaksanakan hari ini dan besok. Ya, karena adik-adik belum dibagi kelompok kan? Ya belum ya. Di PR besar nih Pak Jaya, Ibu Tanwiti, di PR besar sebenarnya banyak banget.
Oke, selanjutnya. Nah, ini aktivitas kedua, observasi ke desa. Nah, siswa yang sudah dibagi kelompok datang ke desa yang telah ditentukan. Yang Banjaran nanti datang ke Banjaran, yang Cidendok ke Cidendok, Raja Putat ke Raja Putat, yang Barawangi ke Barawangi, yang Sumber Daya ke desa Sumber Daya, lalu ke Bengas datang ke Bengas, ke Palasa ke desa Palasa. Ya. Nah, mau ngapain? Ya. Nah, hadirnya itu jam 7. Nanti Bapak Ibu guru jam 7 sudah ada di desa, absen. Ya, di absen. Adik ini hadir enggak, adik ini hadir enggak, kayak gitu. Ya. Nah, jam 7 lah. Nah, mau ngapain? Yang pertama adik-adik ada penyampaian materi dari kepala desa atau mewakilinya. Nanti adik-adik kumpul di desa seperti adanya seminar, nanti perangkat desa atau kepala desa yang mewakilinya ngomong tentang profil desa, tentang sejarah desa, tentang budaya yang ada di desa dan sebagainya. Ya. Lalu adik-adik mewawancarai narasumber. Nah, nanti adik-adik bertanya, Pak, saya temanya itu, topiknya itu tentang mengenali tradisi yang ada di desa Sumber Daya. Saya harus mewawancara siapa sih gitu. Nanti wawancara Pak RT, blok kulon katanya gitu, blok dekong mulai. Dikasih tahu nanti kalian jalan, nanti cari narasumber, nanti wawancara kayak gitu ya. Lalu kunjungan ke tempat yang telah ditentukan oleh kepala desa atau tempat bersejarah. Nah, Bapak tanya dulu ke di Sumber Daya paling banyak ya. Di Sumber Daya ada tempat yang bersejarah nggak? Betul. Ada nggak? Nggak tahu. Kalau di Monas ada yang bersejarah? Ada apa? Apa? Wah, di Monas itu banyak tempat bersejarah. Desanya juga desa kedua. Palasa ada, tahu tempat yang bersejarah di Palasa? Ada? Nah, kalau Banjaran, ada kulit pintu ya. Nah, Bapak juga kata orang tua keturunan dari kulit pintu. Bapak tuh dari Banjaran. Kata orang tua nggak tahu Bapak. Makanya setiap hari raya harus ziarah ke Banjaran, itu katanya gitu. Kata orang tua. Nah, kalau Raja Putat, ayah kulit bedong. Ada apa sejarahnya Raja Putat? Bendungan Jason. Kalau Barawangi ada. Loba. Ayo. Cari tahu adik-adik. Cari tahu. Oke, lalu adik-adik yang membuat analisis lingkungan. Lingkungannya ini apa yang adik-adik dapat pelajari? Ya. Selamat malam.
Oke. Nah, jadi analisis lingkungan. Adik-adik itu datang ke desa-desa yang telah ditentukan. Adik-adik analisis. Oh, ini karakter yang baik, ini yang kurang baik, ini yang harus kita tiru, ini yang kita harus jauhkan. Kayak gitu ya. Nanti ada di hasil itu ambil pelajaran. Jadi ambil pelajaran sesuai dengan yang kami lihat di desa Sumber Jaya, banyak yang kami pelajari, di antaranya masyarakat desa Sumber Jaya rukun, ya rukun bersama tetangga, saling sapa dan sopan santun itu baik. Kayak gitu nantinya ya. Ya, paham sampai sini? Desa bahasa paham? Desa bahasa Sumber Jaya paham? Garawangi paham? Tanjung Muda paham? Banjaran bagus. Lanjut. Nah, setelah adik-adik selama 3 kali observasi ke desa, mau jujur kelurahan mana? Tanggalnya tanggal berapa aja? Ke desa tuh. Adik-adik cermati ini, adik-adik nanti akan ke desa pada tanggal yang pertama 24 November, hari Jumat minggu depan. Lalu yang observasi kedua dan ketiganya tanggal 15 dan 16 Desember setelah ujian. Dicatat ya. Nah, setelah adik-adik observasi ke desa, ini tahap berikutnya, pengumpulan informasi. Nanti setelah adik-adik observasi, adik-adik kumpulkan informasi itu. Ya, adik-adik kumpulkan informasinya, hasil wawancara, hasil seminar di desa, lalu hasil melihat tempat bersejarah, hasil analisis lingkungan, itu kumpulkan semua informasi itu. Ya, lalu diketik, ada di sini, ada yang punya laptop. Bantaran, kelompok Bantaran yang punya laptop, ada aman. Lanjut Muda ada yang punya laptop, ada. Adik Bantaran, Lanjut Muda, ada yang punya laptop. Belum ya, kelompok Bantaran, Ibu Fatima belum punya laptop. Ibu Fatima, kasih. Garawangi ada yang punya laptop? Garawangi ada yang punya laptop? Ada? Belum? Ada? Aman. Sumber Jaya harus punya minimal 4 laptop nih. Ada yang punya laptop di sini? 1 ada. Ada lagi? Laki-laki ada yang punya laptop? Ada. Yang 2. Ada lagi? Oke, aman. Ada. Lalu di sini ada yang punya? Ada. Di sini ada yang punya laptop? Laptop adik punya? Aman. Oke, adik itu. Nah, Pak, laptopnya buat apa? Jadi, mohon izin adik-adik, selamat malam. Jadi, laptop itu untuk pengumpulan informasi, nanti Anda ketik.
Jadi nanti produk dari mengenal budaya desaku ini adalah menjadi buku. Ya. Nanti adik-adik mencipta buku. Adik-adik nanti membuat hasil karya itu adalah buku. Apa yang adik-adik lihat di desa, budaya apa yang ada di desa, adik-adik diketik, ditulis, dimasukkan di dalam buku. Nanti jangan takut, Bapak Fasil. Nanti adik-adik juga, kan adik-adik pernah baca novel? Adik-adik pernah baca komik? Baca koran? Artikel yang di internet? Persis kayak gitu nantinya. Harus ada penariknya, itu ada gambar, ada ilustrasi. Ya, pas seminar, adik-adik nanti dibagi, ada seksi dokumentasi, foto-foto. Gitu, difoto, nanti ada buka gitu nanti lebih fokusnya besok oleh fasilitatornya masing-masing. Nanti di desa ini ada fasilitatornya, nanti angkutan ada fasilitatornya, nanti kayak gitu ya. Nah, nanti adik-adik ada materi mempelajari aplikasi Microsoft Word dan Canva. Microsoft Word itu untuk mengetik. Nah, untuk Canva, ini dapat dari Canva. Bapak ini buat dari Canva nih. Nah, ini Bapak ngetik Canva ini. Nah, ini Canva. Bapak juga ngetik dari Canva. Nah, jadi adik-adik kalau pengen bukunya menarik berwarna-warni, adik-adik bisa pelajari Canva. Lalu minimalnya adik-adik mampu membuat sampel bukunya semenarik mungkin. Nanti ada gambar yang keren, ada gambar desa ini, ada gambar foto-foto kalian pakai kartun, pakai karakter kartun bagus. Nanti ada judulnya yang bagus. Nanti produk yang adik-adik buat akan dipamerkan bersamaan. Nanti ada yang ada tema, ada 3 tema. Nanti kalau panen karyanya disatukan. Jadi hasil-hasil dari produk PLU yang pertama, kedua, ketiga ditunjukkan semua. Nanti kita undang teman-teman dari SD, dari ibu bapak guru dan sebagainya. Kita apa buat kegiatan kami? Kayak gitu ya. Jadi yang menarik, jangan bukunya cukup polos, nggak asik ya. Jadi harus menarik. Nah, presentasi. Nanti adik-adik dikumpulkan lagi di sini, nanti menggelar presentasi dari teman-teman kelompoknya. Jadi melaporkan, saya dari kelompok Banjaran mempresentasikan hasil karya saya mengenai desa. Jelaskan ini dan sebagainya. Lalu menerima masukan, umpan balik dari teman-teman. Ada yang kurang kah dari hasil saya? Ada perlu ditambahkan kah? Misalkan masukan, itu bunyi-bunyinya belum dimasukkan, itu masih kurang materinya, masih belum cukup, nanti harus ulangi lagi, perbaiki. Jadi adik-adik melakukan hasil karya itu bukan hanya fasilitator, tetapi ke teman-temannya juga saling melaporkan, karya saya sudah bagus belum ya, karya saya sudah cukup belum ya, kayak gitu, paham? Dipresentasikan, lalu setelah dipresentasikan adik perbaiki, lengkapi
ya. Nah, sudah terbentuk draft buku, ya. Nanti pas presentasi sudah berdraft buku. Nah, nanti perhatikan adik-adik. Selamat malam. Selamat malam. Ciko, selamat malam. Oke. Nah, adik perhatikan. Di sini. Nah, pengumpulan informasi perhatikan. Adik-adik itu di tanggal 24, tanggal 15 sama 16 Desember itu, adik-adik kan pas ulangannya. Nanti di tanggal 22 adik-adik pagi lapor ya. Nanti kan libur. Nah, proyeknya juga libur. Adik-adik harus mampu kerja kelompok di rumah, mengumpulkan informasi ketik dari buku. Ya, kan? Diketik dari buku. Jadi adik-adik nanti pas waktu libur juga adik-adik harus sering berkumpul dengan kelompoknya. Kamu udah wawancara siapa, mana informasinya. Adik kamu udah lihat lokasi apa, mana informasinya, apa yang kamu analisis di tengah-tengah masyarakat, mana hasilnya tunjukkan. Di waktu libur itu kalian saling berbagi, adik-adik saling bercerita apa yang kalian lihat. Nanti diwujudkan dengan lewat buku. Paham? Semangat, semangat. Sayang sekali. Satu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, gitu aja. Tadi presentasi udah ya. Nah, tadi setelah presentasi adik-adik melakukan perbaikan. Ya, melakukan perbaikan. Kan tadi sudah ada masukan-masukan dari teman-teman dari Ibu Pasil, Bapak Pasil. Nanti perbaiki. Ini yang kurangnya, ini yang harus tambahkannya, gitu ya. Nanti ada perbaikan. Nah, selanjutnya setelah perbaikan, nah, kalian membuat bukunya, perhatikan. Selamat malam. Oke, isi bukunya, perhatikan isi bukunya. Ada sampul, ada buku, ada lembar pengesahan nantinya. Lembar pengesahan itu nanti ada adik-adik tanda tangan, ada kepala sekolah tanda tangan, sama fasilitatornya tanda tangan, lalu ada kepala desanya tanda tangan. Lembar pengesahannya. Nah, kasih contohnya semuanya. Lalu ada kata pengantar. Ada yang bisa membuat kata pengantar? Sudah diajarkan materi bahasa Indonesianya? Sudah? Oke. Lalu setelah kata pengantar ada sejarah desa. Nanti adik-adik minta ke pamong desanya ya. Ada profil desa. Nah, di sini yang ketiga ada budaya desa nih. Yang diambil temanya oleh kalian apa? Ya, yang diambil temanya apa nih? Ada yang tradisi budaya desa, ada karakter budaya masyarakat dan makanan tradisional. Lalu yang ke-8 itu ada pembelajaran yang dapat diambil atau ambil pelajaran. Ambil pelajaran, jadi setelah kalian datang ke desa, apa yang adik-adik bisa diambil hikmahnya, pelajarannya untuk merubah diri adik-adik. Apakah setelah saya melaksanakan observasi ke desa Palasa, saya belajar tentang kerjasama kelompok, warga yang rukun, warga yang humanis, kayak misalkan banyak itu jelaskan. Nah,
Nah, lalu di sini ada pesan-pesan. Pesan-pesan ini nanti di situ ada foto kalian, lalu pesan kalian foto cekrek di pinggirnya itu ada kata-kata. Pesan saya setelah observasi ini sangat menyenangkan karena saya mampu mengenali desaku sendiri, misalkan kayak gitu. Lalu dipotong lagi teman kelompoknya, saya sangat gembira saya bisa mempelajari desa saya, jadi saya tahu silsilah keluarga saya misalnya kayak gitu. Oke, yang terakhir adik-adik daftar pustaka. Nah, daftar pusakanya diambil dari mana, dari mana? Nanti bisa lewat bantuan dari fasilitator. Nah, adik-adik penasaran nggak fasilitatornya siapa aja? Penasaran ya? Coba sesuai dengan ekspektasi adik-adik ya. Coba lihat. Nah, ini fasilitatornya. Senang semua? Senang semua? Oke, Bapak coba Raja Putra, Ibu Fatimah fasilitatornya. Lalu Pak Nurkaman, lalu Ibu Hati kawan mana? Nah, ingat fasilitatornya Bu Fatimah. Lalu dari Banjaran saya sendiri sama Jualha. Ya, bisa ya? Bisa kerjasama ya? Oke. Untuk Garawangi, mana Garawangi? Pak Satri, Bu Cici, Bu Nini. Bisa ya? Oke ya? Oke. Untuk Sumber Daya, Pak Jaya Hanura, Umi, lalu Ibu Hajah Satwiti, bisa ya? Siap ya? Oke. Bonus dua, Pak Haji Kiki, semangat. Bu Nani, bisa kerjasama? Bisa? Bisa ya. Kalau bahasa ini Bu Haja Ese, Bu Rani, lalu Bu Irma, bisa ya? Siap ya? Bisa bekerja sama dengan baik? Nanti hari Sabtu adik-adik akan belajar bersama fasilitatornya masing-masing. Adik-adik akan dibagi kelompok. Mana yang kelompok sumber daya yang temanya tradisi budaya, lalu budaya masyarakat dibagi-bagi. Kelompoknya paling sedikit 10 orang, paling banyak 15 orang. Ini tapi dari kelompok lagi ini mohon izin, sumber daya sangat luar biasa Pak, saya melakukan itu. Mohon izin, sumber daya sangat luar biasa. Tadi dicoba untuk dibagi tapi nggak mau katanya ini. Jadi mohon maaf, nanti kita bisa dengan yang lain kita saling kolaborasi ini. Mohon izin. Nanti ini bisa dibagi kelompok 4 atau 5 ini. Ya, jadi semangat ya. Nanti bisa nih yang dari ngajak kita satu nih ke sumber daya sedikit soalnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, gimana? Ini punya masukan buat desa sumber daya, buat ditambah fasilitator.
Boleh. Ada penekaman, ada buka bunga, kawana ambil satu mic, ada apa? Oke ya, ditambahin tuh dengan kawana. Ya, ditambahin. Oke ya, ada pertanyaan? Masa nggak ada? Ada dong. Apa? Pakai baju sekolah. Masa jangan jadi Romi ya, jangan liar jangan. Ya, pakaian sekolah rapi. Nih, oke. Karena kan hari Jumat ya, jadi pakaiannya pakaian muslim. Kayak muslim. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak pengen tanya, besok adik-adik ngapain aja? Adik-adik besok mau ngapain aja? Adik-adik besok berkumpul dengan Bapak Ibu fasilitator untuk pembagian kelompok kecil, ya, dan buat pertanyaan. Nanti ke sana mau ngapain aja, mau bertanya apa aja, ya. Oke ya, siap ya. Oke, cukup. Ada tambahan ibu? Ada tambahan? Umi ada tambahan? Oke. Ada perwakilan dari setiap kelompok ini. Dari bantuan siapa? Review pertemuan hari ini. Ayo review pertemuan hari ini dari perkelompok. Ayo maju satu-satu. Sama. Yang dapat pertanyaan? Nanti untuk sama itu masuknya di lantai putar. Untuk sama masuknya di lantai putar. Nanti tahu kasih tahu. Dari pemaparan Pak Dede, gimana? Ada yang ditanyakan tidak? Udah ngerti semua?
ini cukup berat banget, makanya Bapak minta khusus untuk sebenarnya karena sudah banyak usahanya. Nah, makanya ini Bapak minta tambahan untuk pengunjung ini pasti tambahannya. Jadi mulai sekarang fokus pertama karena pada kali 4 orang, jadi Bapak minta nanti untuk pembinanya khusus ini dibagi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Nah, itu persiapan untuk memberikan pertanyaannya.